Halo, terima kasih sudah mengunjungi channel Ibu. Kita akan belajar bersama untuk latihan soal ujian sekolah mata pelajaran IPA dan kita masuk ke paket 2, bagian esai. Yuk, nomor 1, mengapa buku tulis terbuat dari kertas? Kita sudah tahu kan kalau kertas itu asalnya dari kulit kayu. Lalu kenapa sih tidak kita pakai kulit kayu saja? Buat apa dibuat lagi menjadi kertas? Oke, kita lihat jawabannya. Untuk menulis, kertas lebih awet dan tahan lama daripada kulit kayu. Bahkan, kertas lebih efektif, mau dibawa kemana saja lebih mudah daripada kulit kayu. Jadi coba kamu bayangkan kalau kertasnya belum dibuat, kita menulis dari kulit kayu dan kita akan masukkan ke dalam tas untuk pergi ke sekolah. Repot kan? Nah, itu jawaban untuk nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Apakah fungsi hemoglobin? Oke, hemoglobin ini bagian dari peredaran darah. Kita lihat. Fungsi hemoglobin yang pertama adalah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Nah, selain membawa oksigen, juga membantu sel darah merah mendapatkan bentuk alaminya. Dan fungsi lainnya adalah membawa karbon dioksida dari sel ke paru-paru. Nah, ini kebalikannya. Dia membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Nah, membawa karbon dioksida lagi dari sel seluruh tubuh tadi masuk ke paru-paru. Nah, pertukarannya masih ingat nggak di mana? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida ada di alveoli. Jangan lupa itu ya. Next, kita ke nomor 3. Tuliskan akibat dari adanya gerhana matahari. Oke, gerhana matahari berarti urutannya kalau kita ingat menggambar tata surya itu ada matahari, lalu bulan, dan bumi. Itu urutannya berada dalam satu garis lurus. Yuk kita lihat akibatnya. Lapisan ionosfer akan menipis sementara. Jadi karena adanya gerhana matahari, bumi jadi gelap. Yang kedua, terganggunya pola hidup tanaman dan hewan. Kenapa terganggu? Karena tidak ada cahaya matahari secara langsung. Kan kita tahu bahwa tanaman itu membutuhkan matahari untuk mengelola makanannya. Terlebih hewan, apalagi kita. Oke, sekarang kita yang ke C. Meningkatnya kegiatan wisata. Jadi orang akan berbondong-bondong melihat apa sih yang akan terjadi, bagaimana sih situasi dan kondisinya di suatu tempat jika terjadi gerhana matahari. Yang D, karena adanya gerhana matahari timbulnya bahaya kerusakan mata. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Jelaskan tentang pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Di sini kalau kalian lihat jawaban esai ini ada 2. Yang pertama kita harus menjelaskan pemantulan dan yang kedua pembiasan. Jadi jangan ketinggalan salah satunya ya. Pemantulan atau refleksi atau sering kita sebut dengan pencerminan merupakan proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Jadi benda yang terkena cahaya tersebut berbalik. Itu namanya memantul. Sekarang pembiasan. Pembiasan atau refraksi merupakan membeloknya arah rambatan cahaya karena adanya perbedaan medium. Nah, sekarang kita ke nomor terakhir. Nomor 5. Stuck dia, stuck. Aduh, putus gini dia stuck kan cakep.
Oke, sekarang kita ke nomor 5. Tuliskan masing-masing 3 hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang A, hewan ovipar itu hewan yang berkembang biak dengan bertelur. O, jadi identik dengan O adalah telur. Jadi hewan apa aja sih? Sebenarnya hewan ini ada banyak di sekitar kita. Yang ibu beri contoh 3 karena diminta soalnya adalah 3. Yang pertama adalah bebek. Lalu yang kedua, ayam. Lalu yang ketiga, burung. Nah, ini hewan-hewan yang bertelur. Sekarang, hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan melahirkan dan menyusui. Sekarang kita lihat, ada cow atau sapi, lalu kuda, dan guguk atau anjing, kucing, dan lainnya. Yang ketiga, hewan ovovivipar. Nah, jenis hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur namun menyusui. Nah, ini jenis ini yang paling sedikit. Yang pertama adalah kadal, yang kedua ular, tapi tidak semua ular ya. Jadi kalau mau kamu tulis itu adalah ular boa. Dan yang ketiga iguana. Nah, sebenarnya di lingkungan kita masih banyak hewan-hewan lain yang sering kita jumpai, baik secara real life atau melalui acara televisi. Nanti kamu sebutkan ya, tulis di komentarnya. Hewan apa aja ya yang kamu kenal selain contoh-contoh yang ibu berikan. Oke, sampai di sini latihan soal kita. Semoga kalian lebih bersemangat belajar. Ingat, tinggal beberapa bulan lagi kita ujian. Terima kasih. See you.